kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diskusi rapat pendidikan SMA di 16 Semarang, Senin 27 Mei 2024. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga pengarahan dari kepala sekolah dan sekaligus pembukaan terkait dengan rapat pendidikan SMA di 16 Semarang. 4. Diskusi rapat yang nanti akan dimoderatori oleh Bapak Sunarno SPD dan mungkin dengan penyampaiannya oleh Bapak Ibu. 5. Lain-lain dan penduduk. Baiklah, kita mulai untuk acara yang pertama, pembukaan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk yang beragama Islam dan untuk yang beragama lain menyesuaikan. Kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yuni Irwandi. Mohon Ibu Yuni. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA 16 Semarang, pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam pertemuan diskusi tentang perencanaan pembelajaran berdasarkan rapor pendidikan tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mengingat kembali bahwa sejak dicanangkannya kurikulum merdeka, maka semua kegiatan apapun bentuknya ketika dituangkan dalam bentuk RKAS, maka harus berdasarkan data. Data itu bisa dilihat dari mana? Dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu merupakan wajah dari setiap satuan pendidikan, di mana di dalamnya juga nanti terdapat kelebihan, kekurangan. Nah, disinilah nanti kekurangan itulah yang perlu adanya perbaikan atau peningkatan menjadi lebih baik. Tentunya di dalam kelebihan dan kekurangan di sini pun tidak semua yang bisa kita masukkan ke dalam RKAS, mengingat anggarannya terbatas. Untuk itu, yang menjadi prioritas utama saja yang kita pilih, yang nanti dijadikan sebagai program kegiatan kita di dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SMA Negeri 16 Semarang. Oleh karena itu nanti ketika pelaksanaan itu di lapangan, semuanya sudah berdasarkan data-data yang berpusat pada rapor pendidikan. Kalau kita membicarakan tahun 2024, ya berarti rapor pendidikan adalah tahun 2024. Itu pun juga berdasarkan hasil survei dan isian dari seluruh warga yang ada di SMA Negeri 16 Semarang, baik kepala sekolah, guru, pendidik, siswa, dan juga orang tua siswa. Semuanya mengisi sehingga menghasilkan nilai-nilai yang terdapat di dalam rapor pendidikan. Nanti kita bersama-sama duduk mendiskusikan terkait rapor pendidikan. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi, yaitu mengumpulkan dan memaknai data kondisi satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah refleksi, yaitu tetapkan perbaikan prioritas layanan di satuan pendidikan
pendidikan Anda. Kemudian yang ketiga, benahi. Rencanakan upaya perbaikan layanan pendidikan. Baru yang keempat, benahi berupa implementasi dan evaluasi hasilnya secara berkala. Jadi intinya itu dalam sebuah kegiatan apapun, entah itu di SMA Negeri 16 Semarang atau di sekolah lainnya, sebuah kegiatan itu satu, harus melakukan perencanaan dulu. Setelah perencanaan, baru masuk pada pelaksanaan. Setelah masuk pada pelaksanaan, baru masuk pada kegiatan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang keempat, baru melaksanakan yang namanya refleksi. Nah, dari kegiatan refleksi inilah nanti dilihat kelebihannya mana, kekurangannya mana, langsung dilakukan yang namanya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya itu bisa berupa coaching, mentoring, pembinaan, atau pengembangan kompetensi dari masing-masing personil yang ada di satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita cermati rapor pendidikan yang kami tampilkan di depan. Ini adalah ringkasan dari rapor pendidikan sekolah SMA 16. Kemudian peningkatan yang paling tinggi itu di literasi nulis. Kemudian yang terbaik, capaian terbaik adalah kondisi kebinekaan satuan pendidikan. Waktu dan tempat aturkan ke Mas Idi untuk menjelaskan dari rapor pendidikan maksudnya apa ini, kemudian dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapor pendidikan itu tidak terdiri dari satu elemen sumber. Sumber pertama itu adalah Asesmen Nasional 2023 ANBK. Prosesnya kenapa? Itu anak-anak itu berjuang mewakili sekolah. Jadi 600 sekian siswa itu diwakili 40 anak. Nah, kalau kita lihat di beberapa mapel, sebetulnya harusnya ada korelasi antara literasi ini dengan yang diakan. Judul hari ini diskusinya adalah perencanaan pembelajaran berbasis rapor pendidikan. Maka yang bisa kita tarik adalah, jadi kalau anak-anak kompetensi literasinya kurang naik, nah ini masalahnya. Nah, kita jabarkan dulu. Jadi masalah kita sekarang adalah kemampuan literasi anak yang menurun. Satu itu, dua adalah program sekolah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita lihat kalau literasi dimulai jam 7.15, apakah anak literasi? Pertanyaan kedua, anak nyatet nggak? Kita meningkat tapi komponennya menurun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya Bapak Ibu sudah mulai gambaran, ada gambaran terkait program apa yang akan kita tingkatkan, terutama yang kita bidik adalah literasi dan numerasinya. Tapi sebelumnya sudah saya sampaikan ya, ada kegiatan literasi numerasi itu tentang pembuatan soal. Tetapi ini masih sifatnya itu draft, sehingga Bapak Ibu bisa mengubahnya kalau memang itu ada kegiatan lain yang bisa menghasilkan produk terkait adanya peningkatan literasi dan numerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berkaitan dengan pelaksanaan literasi yang di awal jam pelajaran itu, kami sangat merasakan kesulitan ketika membaca itu. Tidak harus kita harus pergi ke perpustakaan, tetapi kadang anak saking kreatifnya itu web-web yang tidak bertanggung jawab itu dibaca, dan setelah saya cek loh ini kan bukan isinya juga, ya itu memang tadi benar yang dikatakan Pak Idi, bahwa kalau kita tidak punya
membaca itu memang ada link-link yang kira-kira itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak, bisa dicek atau kira-kira itu layak enggak untuk dijadikan bacaan. Terima kasih Bu, ini kegiatan diskusi yang menarik. Yang pertama adalah tentang kemampuan literasi. Tadi saya menyimak itu bisa dipengaruhi oleh sebagian besar Bapak Ibu guru saat membuat penilaian itu model, soalnya itu pilihan ganda. Padahal kami memang juga punya pegangan yang mana saat kami memberikan penilaian itu sebenarnya malah tidak pakai model pilihan ganda. Tetapi pada saat kami harus saat dilaksanakan PAT, asesmen akhir, penilaian akhir itu modelnya masih pilihan ganda. Jadi kelihatannya itu kok kita sudah mengupayakan berbagai bentuk model penilaian, tapi ujung-ujungnya lainnya pilihan ganda. Mungkin ini nanti bisa, atau mungkin kembali ke bentuk penilaian awal yang mana saat itu kita kalau misalnya contoh bahasa Indonesia itu menguraikan dan setiap siswa harus disediakan satu lembar kertas folio menulis banyak untuk menangkap cerita dan seterusnya. Mungkin itu juga punya kaitan dengan literasi, Bu. Ini hanya yang saya sampaikan, apakah itu berhubungan? Kalau itu kelihatannya jelas berhubungan. Saya ingin menanyakan kembali Mas Iji yang menjawab untuk penentuan tadi literasi naik, literasi turun, numerasi naik, numerasi turun itu siapa? Kementerian. Berdasarkan apa? Asesmen. Asesmen dari siswa. Oke. Ya. Semua tadi udah bagus ya, buat menentukan apa dan yang lainnya. Tapi ketika hal itu tidak nempel di otak siswa, katakanlah semua ya ini semua, itu juga akan percuma. Percumanya apa? Ketika hanya 1-2 anak yang tahu, oh aku sudah melakukan literasi, oh aku sudah melakukan numerasi. Nah ketika anak itu yang paham dan dia langsung ditunjuk untuk bisa menjadi peserta asesmen, it's okay, pasti nilainya bagus, naik semua. Tapi kalau yang ditunjuk yang tidak mudah, ini dibeli literasi toh, ini dibeli numerasi toh. Apa dia bisa menjawab? Ya, saya sudah diberi literasi, sudah diberi numerasi. Enggak kan? Nah, jadi yang saya maksud adalah kita nggak usah mulu-mulu, ya kan? Nggak usah mulu-mulu yang namanya membuat ini itu nggak usah. Tapi cukup satu tekankan kepada siswa bahwa kamu itu sudah melakukan literasi. Kita sudah memberi ke kalian bahwa kalian itu sudah menerima numerasi, sehingga itu teringat ke anak hampir setiap siswa, sehingga siswa siapapun yang ditunjuk ketika dia disuruh mewakili pihak sekolah akan aman kita numerasi dan literasi. Terima kasih. Yang pertama itu masalah literasi itu memang hal yang sangat signifikan dan juga sangat urgent ya, karena memang kita tahu bahwa pendidikan yang ada di Indonesia itu memang tingkatannya itu paling rendah, itu jelas sekali ya. Sehingga memang setiap satuan pendidikan itu digalakan literasi, tapi memaknai literasi itulah yang perlu kita pahami bersama, betul. Karena literasi itu memang tidak hanya literasi buku, betul. Ada literasi finansial, ada literasi budaya, ada literasi digital. Nah, ada literasi numerasi, itu semua literasi. Nah, pemahaman ke anak-anak mungkin atau bahkan sebagian dari kita itu sebatas kalau literasi itu ya mau coba ya itu literasi enggak. Tetapi menyimak seperti ini ya literasi, mendengarkan, melihat, nonton, menyaksikan itu semua literasi itu. Tinggal literasinya jenisnya apa, seperti itu. Sehingga inilah yang perlu diterapkan, disosialisasikan. Yang kedua adalah literasi masuk dalam mapel. Itu pun bagus kita beri anak 5-10 menit diberi waktu. Karena setiap mata pelajaran yang namanya literasi itu jelas pasti ada. Itulah yang namanya literasi itu 10 menit mengamati. Jadi kalau dihitung tadi Mas Ibi saya tanya 70 menit, kalau 10 menit itu literasi. Hanya mungkin ketika melaksanakan literasi itulah dimasukkan di dalam perencanaan pembelajaran Bapak Ibu semuanya, di RPP, di ATP dimasukkan walaupun hanya 10 menit. Ya, sehingga terdokumentasi. Nah, ketika nanti pelaksanaan ya dilaksanakan tidak sekedar ceramah saja, tetapi benar-benar diterapkan. Yang saya sampaikan tadi ada literasi budaya, ada literasi digital. Digital pun juga harus ada
Bu Yuni, karena Bu Yuni itu memang koordinator literasi karena mereka karena Bu Yuni itu sebagai penggerak literasi. Memang sulit kalau hanya sendiri. Jadi literasi itu tanggung jawab kita semua, kita bersama. Ya, gurunya, pendidiknya, siswanya, orang tua siswanya. Jadi semuanya harus di dalamnya itu ada, urun serta di dalamnya. Nah, untuk literasi itu sendiri yang 10 menit bisa kita laksanakan. Itulah yang dibutuhkan zaman sekarang, yang namanya aksi nyata. Yang datang literasi ini nanti web siswa ya terkait tentang tadi usulan dari Bu Yuni bagus programnya, itu akan ditindaklanjuti. Tadi saya sudah sampaikan kepada Mas Idi, teknisnya seperti apa nanti akan dijelaskan ya. Syukur kalau kita hari ini udah mulai hari ini gongnya website siswa dilaksanakan, kemudian Bapak Ibu setiap pengampu masing-masing kelas itu menyampaikan, mensosialisasikan ke anak-anak untuk berlomba-lomba mengisi web yang ada di sekolah terkait literasi. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? Jangan sebatas mereka mengisi, tapi kita beri reward. Ya, satuan pendidikan memberi reward. Ya, mungkin di akhir tahun bisa, di akhir semester bisa. Nanti kita bicarakan dengan warga kesiswaan dan timnya. Ya mungkin anak-anak yang literasinya bagus sekali seperti tadi Nadifa itu ya. Nah, bisa kita jadikan sebagai entah peringkat 1, entah peringkat 2, peringkat 3. Anak akan merasa bangga dan senang. Dan itu juga akan diupload di website literasi terbaik di semester 1 tahun pelajaran 2004-2005. Nah, seperti itu. Bagaimana? Setuju atau tidak? Karena kalau ada itu mereka akan terpacu. Ya, demikian pula apakah dengan siswanya saja? Tidak. Guru pun juga sama, diberi penghargaan ketika Hari Pendidikan Nasional, ketika Hari Guru, itu momen yang tepat. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Dengan adanya ribet seperti ini termotivasi, bukan karena ribet berdasarkan angka nominalnya tidak, tapi sebagai bentuk penghargaan satuan pendidikan kepada kawan-kawan yang berkarya pada bidang-bidang tertentu. Ya nanti kita tentukan kriterianya, rambu-rambunya seperti apa dengan timnya lagi. Ya, semua itu kita menjalankan berbasis kerjasama, berbasis. Soal itu sebenarnya dari dulu zaman kurikulum 2013 kita sebenarnya sudah diacu, sudah diminta untuk membuat soal studi kasus, Bapak Ibu. Studi kasus itulah yang memaknai kita tingkatan berpikir tingkat tinggi, ya. Nah, hanya kita pada pelaksanaannya untuk memudahkan, kadang kan kita hanya maaf, copy paste dari MBMP tanpa mengedit. Itu soal studi kasus, apakah itu soal hot atau tidak. Jadi bentuk soal ABCD pilihan ganda ataupun uraian, kalau wujud soalnya itu studi kasus, sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi kadang kita itu dalam saraf, kalau dalam Bloom itu taksonomi Bloom, itu soal-soal itu masih taraf tingkat yang pertama, hanya sebatas pada hafalan, kemudian pengetahuan, tidak pada aplikasi penerapan C4. Padahal yang kita minta sudah masuk C4, C5, penerapan analisis. Itu larinya kemana? Studi kasus, seperti yang disampaikan oleh Pak Idi. Kaitannya misalnya ada pohon jumlahnya 3, kemudian ada jarak antara Jakarta Semarang dengan jarak 100 dan sebagainya, kemudian berapa jam yang harus ditempuh. Itu kan soal numerasi studi kasus yang harus mereka pahami, tapi ternyata mereka kurang. Nah, kurangnya itu apa? Perlu adanya latihan. Latihan tidak milik oleh peserta didik, tetapi pelatihan itu juga milik peserta, milik guru, milik juga oleh orang tua. Sehingga tidak ada salahnya yang nanti adanya programnya pelatihan, entah itu guru, entah itu peserta didik terkait numerasi literasi berkaitan tentang pembuatan soal. Sehingga saya akan
beri kesempatan untuk Pak Idi, untuk Pak Narno, untuk memberikan tambahan beberapa hal terkait dari pertanyaan dan jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja, kemampuan literasi itu tidak bisa kalau hanya 16 tahun. Dan saya yakin semua kemampuan literasi itu ada di semua orang. Saya yakin. Demikianlah rangkaian acara demi acara diskusi siang hari ini. Perencanaan pembelajaran dengan berbasis e-rapor untuk waktu yang akan datang atau semester yang akan datang tahun pelajaran 2024-2025. Saya sebagai